Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Motoran Jepang Channel. Hari ini saya mau ajak kalian motoran ke danau. Dan hari ini cerah banget ya. Lihat langitnya biru gini. Dan ini di belakang saya adalah toko favorit saya ya, Family Mart. Toko kecil ini rotinya enak-enak. Saya senang banget kalau beli roti biasanya di tempatnya yang kayak gini ya. Tapi setiap roti di Jepang itu di setiap toko pasti enak-enak. Ya wis, kita langsung reading ya, dan kita langsung berangkat menuju danau. Kita cuci mata. Let's ride. Langsung kita berangkat, let's ride. Jadi danau ini namanya Danau Arimadam. Danau ini bukan danau ya, bendungan gitu. Dan tempat ini bagus ya buat cuci mata. Dan menuju ke pegunungan ya, menuju tempat itu jalanannya bagus. Dan banyak juga rider yang datang ke sana ya. Nanti kalian lihatlah, banyak yang parkir di sana, motor-motor keren ya. Dan hari ini saya mau cuci mata. Kebetulan mata saya sudah agak bengkak. Harus dibersihkan dengan pemandangan gunung yang hijau-hijau. Oh, let's go. Dan bisa kalian lihat ya, tuh jalanannya. Ini kita kembali ke pedesaan ya, setelah kemarin kita dari Tokyo. Kalau di Tokyo itu emang jalanannya rumit, banyak banget tempat yang motor nggak bisa lewat, terus sepeda pun nggak bisa lewat. Dan terutama kalau nyasar ya, banyak polisi juga di sana, polisi yang pakai motor ya. Kalau di Jepang itu namanya shirobai biasanya. Sepeda motor polisi gitu artinya tuh. Nah itu di sana, kalau di Tokyo itu pasti banyak menemukan polisi-polisi seperti itu ya. Dan tentunya harus hati-hati waktu mau belok atau apa ya. Kadang kalau udah pakai napi juga ya, napinya kalau yang navigationnya bukan untuk khusus sepeda motor, kalau yang biasa gitu pakainya yang dari Google, itu kadang kita nyasar. Pernah juga dengar kejadian ya di Indonesia yang jalan tol terputus itu, yang jatuh dari atas. Mungkin ada yang ingat nggak ya? Mobilnya itu mobil sedan, katanya mengikuti navigation dari handphone dan ya nurut aja gitu ya. Dan ternyata di depannya jalan tolnya itu belum jadi gitu, dan terjun bebas kan ke bawah. Dan akhirnya, tapi si pengemudinya meninggal atau tidak saya kurang tahu ya, tapi pernah lihat di Instagram seperti itu. Jadi intinya jangan terlalu percaya pada navigation gitu.
harus pasang mata juga ke depan. Lihat teman-teman di depan kalian pemandangannya. Wah, hijau. Kalau kemarin kan di Tokyo itu gedung-gedung semua ya, kiri kanannya tinggi-tinggi. Tapi kalau daerah kayak gini tinggi-tingginya ya gunung. Jadi rasanya berbeda ya. Jadi kalau motoran itu seru, emang kayak gini ya. Kalau lagi pengen apa ya, buang stresnya yang tenang sambil hidup udara gitu ya, ya mainnya ke gunung. Kalau ke kota ya pengen bukan cuci mata ya, pengen nambah apa ya, pengetahuan biasanya kalau main ke Tokyo itu, ke kota itu ya. Jadi jalanan kota itu seperti apa, kadang-kadang kayak pengen tahu ada apa aja di kota itu sekarang. Nah, seperti itu. Dan tapinya orang Jepang itu ya banyaknya ya kalau main yang naik motor, orang Jepang itu kebanyakan bukannya ke kota itu biasanya ke gunung kayak gini, karena ya mungkin lebih enak tempat kayak gini ya. Kalau orang Jepang kan kalau yang tinggalnya di Tokyo biasanya malah kebalik, bukan main di Tokyo, pengennya cari tempat yang nggak berisik ya, banyakannya mainnya ke gunung. Tapi kalau orang yang di gunung ya pengen ke kota gitu kan, jadi kebalik ya. Kalau saya dua-duanya, pengen ke kota, pengen ke gunung juga. Wah, hari ini cuaca enak banget ini. Sekarang ada di 23 derajat hari ini, bulan Mei. Dan tapinya 2 bulan lagi ya, sebentar lagi mau masuk musim panas. Panasnya itu Jepang itu panas crazy ya. Pokoknya kepala tuh kayak melepuh ya, si tempurung otak tuh ya. Kalau panas-panasan. Jadi kalau musim panas biasanya kalau reading itu kebanyakan pagi-pagi. Jadi waktu ke siang udah pada pulang biasanya. Kalau enggak malam sekalian orang Jepang itu kalau reading pakai motor ya. Dan saya juga merasakan waktu musim panas. Wah, panasnya gila. Jadi pusing banget kalau musim panas di Jepang itu. Untungnya nggak lama musim panas di Jepang itu. Ya 2 bulan 3 bulanan lah, sampai bulan Oktober ya, dari bulan Juli biasanya. Tapi tergantung ya, sekarang global warming ya. Jadi kadang-kadang cuaca juga nggak bisa ditebak ya. Namanya juga perakiran cuaca. Jadinya kayak gimana kan, cuaca tuh ya nggak bisa ditebak gitu ya. Dan seperti ini ya, bisa kalian lihat jalan pedesaan tuh. Wah, sebelah kiri gunung, bukan gunung ya, bukit ini kalau kayak gini tuh. Mantap, hari ini enak banget. Dan seperti biasa kalau jalanan gunung kayak gini berbeda banget sama di Tokyo ya. Jalanannya kosong gitu. Dan karena jalanan kosong harus hati-hati, biasanya banyak yang ngebut. Nah, kalau banyak yang ngebut ya banyak yang kecelakaan juga biasanya. Tuh kayak apa ya, banyak, kadang-kadang banyak rider yang pengen nukik-nukik gitu. Karena jalanan Jepang tuh emang wah enak banget, nggak ada bolong. Tetapi di sini tuh ya nggak bisa seenaknya juga sih Jepang tuh. Kalau kecelakaan ya nggak berakhir dengan minta maaf doang. Kalau di sini tuh harus berakhir dengan segala macam masalah biaya, asuransi, apalagi kalau yang ditabraknya sampai meninggal ya. Wah, katanya kalau misalkan jatuh di
jatuhnya ketabrak, terus yang korbannya misalkan dari pihak keluarga pakai pengacara, itu bisa kena dendanya luar biasa ya, sampai mungkin harus membiayai keluarganya gitu sampai akhir hayatnya gitu. Tapi ya itu pentingnya masuk asuransi ya. Kalau nggak pakai asuransi ya nggak mungkin bisa bayar ya. Wah mantap stresku hilang lihat yang hijau kayak gini. Dan kapan-kapan nanti saya akan cari teman lagi ya, teman reading, biar punya pasukan touring. Ya, kan seru ya kalau punya pasukan touring gitu. Wah pasti lebih berwarna gitu ya. Sekarang mah ya namanya juga masih merintis channelnya ya. Semoga channel saya makin berkembang dan mungkin banyak diketahui sama teman-teman Indonesia juga yang ada di Jepang yang punya motor ya. Jadi saya mau jalin komunikasi, jadi biar tambah seru bro. Mantap. Semoga terlaksanakan, tak ada masalah. Tuh banyak yang reading ya. Mantap. Dan jalanan kosong Jepang itu memang luar biasa ini. Kalau punya motor tuh wah, emang rasanya di Jepang tuh emang gimana ya? Bisa dibilang mimpi yang luar biasa ini, bisa motoran di sini tuh anugerah. Dan semoga ya saya doakan juga kalian juga ya punya masa depan yang baik. Makanya dari sekarang mulai merintis ya, punya skill apa gitu ya, kemampuan apa mungkin yang bisa dipakai nanti di masa depan ya. Sekarang tuh udah bukan waktunya main game, main segala macam ya, yang buang-buang waktu. Sekarang tuh harus apa ya, kita tuh harus memikirkan masa depan. Kita tuh mau jadi apa misalkan 10 tahun lagi ke depan ya. Saya pun setiap hari seperti itu sewaktu muda, melihat keluarga yang kurang ya, saya juga jujur ya kurang berat dulunya, dari kurang yang mampu gitu ya. Tapi sebagai ya yang penting nggak ngerepotin orang tua, terus punya tabungan lah yang penting mah. Jadi sambil memikirkan terus masa depan, nanti tuh bakalan keluar ya apa skill kita gitu yang cocok gitu ya. Dan jika ada kesempatan langsung ambil, jangan banyak pikir, karena masa depan tuh nggak ditunggu-tunggu, nggak datang secara instan itu masa depan tuh. Wah terowongan ini mantap. Wah mantap. Dan sekarang tuh ya kita apa ya, kita sharing aja lah hari ini sambil kita menuju bendungan ya, bendungan yang ada di sini. Jadi saya mau sharing aja ya. Jadi sekarang tuh udah mulai sulit ya, kayaknya beberapa tahun ke depan kita tuh harus benar-benar bersaingnya tuh ketat banget ya, masalah pekerjaan, masalah apa-apa ya yang berhubungan dengan uang gitu ya. Karena kita tuh lawannya juga udah banyak, AI apalagi ya. Lawan robot jadi pengetahuan juga udah semakin canggih. Jadi kita tuh harus lebih canggih dari pengetahuan kalau bisa. Jadi harus punya apa ya, punya keistimewaan yang bisa kita andalkan. Misalkan ya kalau bisa sih bisa belajar ya bahasa Jepang gitu ya, bahasa asing yang lain gitu, mau bahasa Inggris atau apa ya. Jadi sekalinya kita nggak bisa bersaing di negara sendiri, kita kan punya kesempatan bisa bersaing di negara asing gitu ya, punya komunikasi. Dan biasanya
kalau pekerjaan-pekerjaan yang menyambung dengan orang asing itu kesempatannya banyak gitu ya, daripada kesempatan di dalam negeri sendiri. Biasanya kayak gitu. Jadi seenggaknya ya bukan apa ya, biar jadi batu loncatan lah kita. Saya pun dulu seperti itu. Cerita saya kan dulu saya pengen ke Jepang nih. Nah, tapi untuk ke Jepang tuh kan nggak secara instan harus bisa bisa kerja doang kan, ya bahasa juga harus bisa kan. Nah terus berhubung dana ya nggak punya misalkan kayak gitu, jadi kalau ada kesempatan ya seperti magang ya dipakai gitu, mumpung sekarang masih ada gitu ya. Dulu zaman saya juga kesempatan ke Jepang itu saingannya banyak banget. Jadi perusahaan-perusahaan Jepang juga ya sama aja cari yang terbaik. Dan intinya yang penting bisa bahasanya dulu gitu ya. Kalau bisa bahasa Jepang ya kita jadi gampang komunikasinya gitu ya. Biarpun nggak ngerti masalah pekerjaan juga nggak apa-apa. Biarpun kalau bisa bekerja ya, tapi kalau nggak bisa ngobrol juga itu kurang gitu ya. Wah, jalanan ini mantap banget ini. Di bawah lereng bukit. Wah, mantap. Ini di bawah kan garisnya merah-merah kayak gini ya. Ini tuh tandanya hati-hati ya, nggak boleh terlalu kenceng gitu maksudnya tuh. Biasanya kalau jalanan yang dikasih gitu nggak boleh nggak boleh ngedrip gitu. Karena rawan kecelakaan dan tempatnya tadi gelap. Wah, mantap ini pedesaan, luar biasa memang. Dan hari ini seperti saya bilang tadi ya, hari ini emang luar biasa cerahnya ya. Awannya juga kelihatan tuh. Dan Jepang itu biasanya kalau yang cuaca bagus gitu ya, waktu cerah gitu sampai ya cuaca pemandangannya indah, itu biasanya musim dingin. Kalau musim dingin itu biasanya indah banget si pemandangannya tuh. Ada terowongan lagi coy, mantap. Kita masuk terowongan. Wah, dingin banget ini terowongannya Wah, mantap. Yos. Semoga nanti kalau nggak gelap ya. Ini saya motorannya sore keluarnya. Tadi nggak bisa bangun. Kemarin malam saya kerja koran sih masalahnya. Jadi bangunnya sulit. Jadi saya itu punya 2 kerjaan ya. Yang kerja sore, dari pagi sampai sore, dan tengah malam gitu ya, kerja sampingan lah koran itu. Lumayan buat ini kalau jaga-jaga, kalau ada perlu uang gitu ya, bisa kirim uang. Dan ya untuk tabungan ya, tabungan itu
benar-benar penting sekali zaman sekarang itu. Jangan, kalau punya uang gak usah, jangan dipakai, kalau bisa pakai buat beli makanan doang gitu ya, sama spare part motor. Tapi ya kalau rezeki sendiri ya, apa, hasil kerja keras sendiri, biarpun habis juga puas gitu ya, biarpun uang sendiri gitu ya. Jadi semangat gitu ya kerja juga kalau ada kemauan gitu ya, pengen beli apa-apa gitu ya. Kalau uangnya uang sendiri aman kan. Wah, jalanan ini bagus banget dari tadi, kosong, nggak ada saingan. Terus dari tadi kan banyak motor juga ya. Emang di sini terkenal ya, daerah sini tuh terkenalnya ya, emang rider Jepang emang suka tempat-tempat kayak gini. Dan sebentar lagi kita akan sampai, ya sekitar 6 menit ya di Google-nya. Dan banyak nih rider motor tuh yang main ke sini. Wah, pemandangannya bagus banget. Depannya ya bukit-bukit kayak gitu. Jadi ingat komentar yang kemarin ya, kayak serasa motoran di Ciwidey katanya. Kalian yang nggak mungkin dari luar Jawa ya, yang kalau nggak tahu Ciwidey, coba di searching aja di Google ya. Wah, mantap banget hari ini. Anugerah masih bisa hidup. Jadi setiap hari itu ya, kalau bisa ya bersyukur gitu ya, masih bisa hidup gitu, masih bisa bernapas tuh. Emang penting banget bersyukur tuh. Dan di pedesaan kayak gini ya masih ada ya, apa, kalau toko-toko kecil ya masih ada lah. Sekarang tuh udah mulai banyak ya. Di Jepang juga, kecuali yang pedesaannya tuh yang terpencil banget ya, nemu toko tuh susah banget. Tapi sekarang banyak banget orang kota ya, orang Jepang itu, lihat di berita yang sengaja beli rumah di desa itu banyak sekarang tuh. Dikarenakan ya mungkin udah bosan ya kalau di kota terus, pusing. Jadi kalau refreshing tuh enaknya ke, ya ke pedesaan kayak gini gitu. Wah, mantap. Sampai nih, kalau udah nanjak-nanjak kayak gini berarti mau ke bendungan ini. Tinggal 1 menit. Yos. Kalau cc-nya besar sih enak banget ya, kalau buat nanjak-nanjakan nggak ada masalah banget ya pakai motor. Nah, ya sampai kita. Nah, ini nih bendungannya di sini. Nah, mantap. Tuh banyak parkir mobil, motor. Yes.
Yuk, sekarang kita nikmati nih pemandangannya. Gimana nih teman-teman? Sekarang saya sudahi dulu videonya sampai sini, dan kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Kita cari tempat-tempat lain lagi, kita refreshing lagi ya. Dan terutama jika ada komentar, silahkan komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.